akidah yang berasal dari salaf dan bersih dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Akidah yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Paham? Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Dan orang-orang para sahabat zaman itu sudah bisa beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna tanpa harus tahu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i begitu keras kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Beliau berkata, "Hukmi al-kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id." Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal, dengan pelepah korma, kemudian diarak untuk dipermalukan. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah balasan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan dalam perkataan yang hebat dia mengatakan, la yubtala rajul. Seandainya seorang bermaksiat dengan seluruh maksiat selain syirik, masih lebih saya sukai daripada terkena dengan ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu yang justru bikin orang bimbang tentang akidah, tentang Tuhan. Yang ilmu ini tidak dikenal oleh para sahabat. Tidak dikenal oleh para tabi'in dan mereka bisa beriman dengan Allah dengan iman yang hebat. Mereka bisa berjihad, bisa mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka bisa bersedekah dengan seluruh harta mereka tanpa mengetahui perkataan Aristoteles, Plato dan lainnya. Tidak perlu. Tidak perlu. Oleh karenanya kalau belajar ilmu akidah, kemudian ada ilmu kalam, tidak usah belajar. Itu salah. Ilmu akidah itu mudah. Sekarang belajar bagaimana awal wajib alal mukallaf. Kewajiban pertama bagi orang mukallaf apa? Ada yang mengatakan khilaf, ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan nazar, pengamatan. Ada yang mengatakan juz'un minan nazar, sebagian dari pengamatan. Ada yang mengatakan al-qasd, padahal dalilnya orang-orang Asy'ariyah, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Dia bilang ini membuat orang ruwet untuk masuk surga, susah. Kalau begini caranya akan banyak orang masuk neraka jahanam. Karena enggak ngerti. Kalau mengerti tentang Tuhan itu ada, kamu enggak boleh taklid. Kalau enggak boleh taklid, kamu harus ngerti metode ini. Teori untuk mengetahui Tuhan itu ada. Maka kamu harus belajar apa itu nazar. Nazar maksudnya apa? Nah, ini enggak. Orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Orang Badu yang mungkin akalnya tidak cerdas banget pun imannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu akidah yang mudah, tidak rumit. Kapan menjadi rumit? Ketika ada ilmu kalam. Begini. Wah, susah. Antum ambil buku misalnya, buku akidah Asy'ariyah. Antum belajar, antum susah, baca saja. Susah. Sampai dai-dai mereka banyak yang tidak paham. Dai-dai mereka tidak paham tentang apa yang ditulis oleh ulama mereka tentang buku akidah mereka. Rumit. Adapun akidah Ahlussunnah mudah. Al-Quran ini, akidahnya begini. Dalilnya Al-Quran Sunnah. Begini, Al-Quran Sunnah. Paham? Baik. Saya kasih contoh aja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah apa? Akidah mudah. Allah berbicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Ya, Jibril dengar, Jibril kasih tahu kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah baca Al-Quran. Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau mereka rumit, kata mereka enggak. Allah tidak bisa bicara. Allah bicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan bahasa. Terus Al-Quran ini apa? Allah bicara dengan bahasa yang kalam nafsi yang sejak zaman azali tidak berubah, pembicaraannya itu saja. Antum bingung enggak? Bingung enggak? Kalam nafsi itu ungkapan jiwa yang tidak ada perubahan. Dari dulu begitu, sejak azali begitu sampai hari kiamat, sampai seterusnya begitu, tidak pernah berubah karena Allah harus statis. Terus kalau Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran ini makhluk. Saya tanya orang awam, ada yang paham seperti ini enggak? Enggak ada. Antum ada yang paham seperti itu? Bahkan orang yang mengaku seperti mereka pun tidak paham seperti ini. Mana ada? Terus kalau ada yang bilang ini bukan firman Allah, kita bantah atau tidak? Kalau ada yang bilang Al-Quran bukan firman Allah, salah atau benar? Salah lah. Al-Quran ini firman Allah. Allah bicara dengan bahasa ini. Allah bicara dengan bahasa yang dia sukai. Allah bicara dengan topik yang dia kehendaki. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Kata mereka Allah tidak pernah berbicara. Allah memahamkan kepada Nabi Musa. Repot. Kenapa? Karena Allah harus statis, harus begini. Ikut filsafatnya Aristoteles. Dan ini sudah saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya.
Jadi maksudnya akidah rumit. Akidah Ahlussunnah mudah. Allah bicara sama Nabi Adam, ya Adam, apa susahnya? Allah bicara Nabi Musa, apa susahnya? Terserah Allah mau bicara dengan siapa saja yang dia kehendaki. Allah bicara dengan malaikat, kata mereka tidak ada Allah pernah berbicara. Dan firman Allah tidak terbagi-bagi, satu kesatuan. Bingung enggak? Firman Allah itu kalam Allah, kalam nafsi, bahasa jiwa, satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Wah, ini susah mau dijelaskan dan tidak logis, tidak logis. Jadi mereka mengagungkan logika, justru produk akidah mereka tidak logis. Makanya saya bilang akidah Ahlussunnah itu mudah. Allah berbicara dalilnya ini. Allah bicara Nabi Musa dikatakan kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan dia. Maka dijuluki dengan apa? Kalimullah, spesial. Sudah selesai. Mudah. Baik. Ciri yang ketiga, yang keempat ya. Adalah akidah yang bersih, murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain. Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau tadi tidak tercampur dengan filsafat-filsafat, ya, Yunani dan yang lainnya. Demikian juga akidah yang benar tidak tercampur dengan sisa-sisa ajaran-ajaran agama lain. Dan subhanallah, sebagian ulama menjelaskan tentang bagaimana akidah wahdatul wujud punya keterkaitan dengan filsafat Plotinus ya, yang mempunyai teori al-faidul ilahi. Saya sudah bahas juga dalam syarah akidah wasithiyah. Jadi banyak pemikiran-pemikiran sufia tentang Allah bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah Gusti, itu diambil dari filsafat apa? Yunani. Bukti-buktinya ada ya. Demikian juga sebagaimana akidah kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat Yunani, karena Islam sudah benar, para sahabat sudah berakidah benar tanpa tahu ilmu filsafat. Demikian juga akidah kita tidak boleh tercampur dengan agama lain. Agama masing-masing punya agama, punya akidah sendiri. Kita ingin akidah Islam yang murni. Kita tahu bahwasanya dulu di tanah air kita pernah ada agama yang lain seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian juga datang Islam, maka semua sisa-sisa ajaran agama Hindu atau agama Buddha tidak boleh kita masukkan dalam apa? Islam. Khurafat, tatayur, pamali-pamali yang berasal dari agama-agama yang tidak boleh dimasukkan dalam agama Islam. Dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seorang baru beli mobil harus mandi kembang, itu dari mana? Dari orang Hindu saya kasih itu. Dia bangga karena dia mengatakan kita alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Dia bilang adat kita masih berada di adat-adat sebagian orang-orang Islam. Dia sebutkan adat kita yang masih ada pada mereka ini. Saya dikasih oleh seorang ustadz yang dia perhatian tentang masalah ini. Ini ada bukunya tulisan pendeta mereka yang mengatakan kami bangga karena ajaran kami masih ada dianut oleh orang-orang Islam. Ya. Maka seorang kalau memiliki akidah yang benar harus bersih dari sisa-sisa paganisme, dari sisa-sisa agama-agama sebelumnya, harus bersih dari ajaran-ajaran agama penyembah berhala, tidak ada sajian-sajian, tidak ada keyakinan-keyakinan roh bergentayangan, tidak ada qomat kamit, kemudian tidak ada mantra-mantra, dan itu semua harus tinggalkan. Dan masih banyak sisa-sisa khurafat-khurafat yang ada di masyarakat, masih ada. Masih banyak ya. Seperti sajian-sajian masih banyak. Saya tadi baru ngobrol sama kawan, dia cerita tentang bagaimana perjudian di satu lokasi. Wah, kalau sudah perjudian itu tukang main anak senang permen mungkin ya. Ini dari mana seperti ini? Pengagungan terhadap ruh-ruh, terhadap arwah-arwah ini juga masih. Islam tidak ada orang meninggal masuk dalam alam barzah. Tidak ada ruh bergentayangan, enggak ada. Yang ada jin. Ruh bergentayangan itu bukan akidah umat Islam. Ruh meninggal sudah masuk alam barzah. Enggak ada kemudian mungkar nakir, afwan ya saya keluar dulu, enggak ada. Kalau alam barzah selesai. Enggak ada. Yang meyakini ruh bergentayangan bukan agama kita, tapi dipakai oleh orang-orang Islam. Makanya saya sempat dapati dulu di zaman kecil, orang sudah meninggal dia masih kasih kopi sama kue. Kenapa ruhnya masih ada katanya? Subhanallah. Coba kasih
ikan bakar kayak atau ini kopi sama kue saja. Dia dulu semasa hidup suka makan kue ini sama apa? Minum kopi. Ini keyakinan dari mana seperti ini? Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, ada orang memanggil ruh kembali, Ustaz. Terus ruh kakak saya dipanggil. Atau ruh bapak saya dipanggil. Terus apa? Saya ditanya warisan. Gimana warisan yang kau tinggalkan? Saya bilang enggak ada. Dia sudah meninggal, yang mengurusi warisan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mayatnya suruh hidup lagi, kemudian saya bagi. Nanti dia bilang buat